Haleluya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Hari ini kita berada di sebuah kesempatan yang sangat spesial buat kita, yaitu menyaksikan dengan mata iman Yesus yang bangkit. Alkitab berkata dia bangkit di antara yang mati. Apa artinya? Artinya kita tidak sia-sia beribadah. Kita tidak sia-sia menaikkan puji-pujian karena dia bangkit dari antara yang mati. Nah, Alkitab mencatat kebangkitan Yesus itu keempat Injil, mencatatnya dengan versi masing-masing, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Belum lagi nanti akan dikupas, diuraikan oleh Rasul Paulus. Kristologi tentang kebangkitan Yesus itu menjadi berita besar. Memang dicatat di Alkitab bahwa ada beberapa situasi di mana orang mencoba untuk memanipulasi kisah kebangkitan itu dengan politik uang, bahkan pekerjaan atau usaha dari pihak agamawan. Tokoh-tokoh agama pada zaman itu mencoba untuk menutup berita kebangkitan itu, tapi gagal semua. Hari ini pun kalau kita mendengar di sana sini banyak orang menghabiskan waktu untuk menulis buku catatan yang mencoba mendiskreditkan kebangkitan Yesus, tapi semuanya fail, semuanya batal, semuanya tidak berhasil. Karena apa? Fakta membuktikan bahwa Yesus bangkit. Nah, jemaat kekasih, di hari yang istimewa ini saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara, dan lebih lagi mengerti. Jemaat kekasih, saudara-saudara yang mengikuti program ini, dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, kabar baiknya adalah Yesus bangkit. He is risen today.
Dia bangkit hari ini. Dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Tercatat di Alkitab. Nah, dengar ini baik-baik. Alkitab kita ini mencatat yang pertama sejarah. Jadi apa yang kita dengar dari bacaan 10 ayat ini dari Matius 28 ini berbicara tentang history. Ini bukan dongeng. Ini berita benar. Banyak sekali saksi-saksi mata. Dan mereka yang menyaksikan itulah yang menulis firman Allah ini. Menulis Alkitab kita. Khususnya perjanjian baru. Karena itu saudara kekasih. Tema kita hari ini adalah kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita juga. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Maksudnya apa dengan judul ini? Kebangkitan Yesus yang terjadi secara historis 2000 tahun yang lalu adalah kebangkitan kita hari ini dalam hidup sehari-hari. Ada banyak tantangan. Kadang-kadang kita merasa seperti tertindih beban, tidak mampu lagi berjalan, tetapi tema kebangkitan ini berlaku 24 jam. Dan kita bisa bangkit dari masalah, bangkit dari penyakit, bangkit dari kesakitan, bangkit dari kesulitan, bangkit dari segala kesesakan kita. Termasuk sekarang ini, kita harus keluar dari sebuah zona ketakutan. Zona ketakutan itu disebabkan karena COVID-19. COVID-19 telah menjadi tema besar dunia hari ini. Bahwa seakan-akan hidup manusia berakhir. Tidak ada lagi harapan karena COVID itu. Dengar baik-baik, kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah solusi global untuk siapa saja yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada teks kita ini. Rahasia dari perikop yang kita baca ini luar biasa. Kita akan mulai dengan bagian pertama adalah kita melihat pernyataan-pernyataan tentang kebangkitan Yesus. Jadi bagian pertama adalah pernyataan-pernyataan tentang kebangkitan Yesus. Dan ada 5 pernyataan. Nah, sesudah itu kita akan melihat makna teologis dari kebangkitan Yesus bagi kita. Supaya iman Kristen kita jangan berdasarkan kata orang, tetapi kata Bible, kata Alkitab, kata firman Allah. Itu sebabnya mari saya harap di setiap rumah kita dimanapun saudara berada, ambil Alkitab saudara dan perhatikan baik-baik, ambil juga catatan karena ini penting sekali. Bahkan materi khotbah ini akan ada di dalam rekaman video dan saudara bisa mendengarnya berulang-ulang. Karena ini penting sekali untuk menghadapi dan melawan apa yang sedang ditakutkan oleh dunia ini, yaitu ketakutan terhadap penyakit dan kematian. Itu fakta bahwa memang penyakit ada, kematian terjadi, tapi fakta Alkitab berkata bahwa semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan takut akan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan kita. Nah, saudara, ada 5 pernyataan yang dicatat di Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 ini. Nah, pernyataan yang pertama terdapat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 dari Matius 28. Ayat 5 sampai dengan ayat 6 berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara kekasih, penting sekali kita mempelajari kata kunci dari ayat 5 dan 6. Jadi yang membuat pernyataan pertama adalah malaikat. Nah, kata malaikat dalam bahasa Greka adalah angelos. Malaikat itu angel ya, angel. Malaikat itu adalah oknum atau pribadi yang istimewa.
hanya ada di sorga. Malaikat adalah ciptaan Tuhan yang menjaga sorga, menjaga hal-hal yang berhubungan dengan rencana-rencana Allah di dalam dunia ini. Kita lihat bagaimana waktu Yesus akan dikandung oleh ibunya, oleh Maria, malaikat datang. Dan seterusnya malaikat berperan. Pada waktu Yesus bangkit ini juga, kuburnya itu juga malaikatlah yang datang dan membukanya. Dan malaikat itu juga yang memberi pesan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malaikat ini memberitahu bahwa ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Nah, saudara-saudara, kata yang penting di dalam poin pertama ini, pernyataan pertama adalah bangkit. Nah, lebih tepat diterjemahkan dengan dibangkitkan, karena memang kata bangkit ini bentuknya adalah bentuk lampau. Dalam bahasa Greka itu ditulis dalam bentuk yang disebut dengan aorist indikatif pasif. Artinya begini, dibangkitkan. Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri, tetapi dibangkitkan. Pertanyaannya adalah siapa yang bangkitkan dia? Inilah yang menunjukkan Yesus dari mana. Yesus bukan dari dunia ini. Yesus itu dari sorga. Dia punya Bapa yang sedang mengawasi dia. Itu sebabnya tepat pada hari Minggu pagi, hari yang ketiga itu, Yesus dibangkitkan. Jadi terjemahan yang tepat adalah dibangkitkan. Rasul Paulus menggunakan itu berulang-ulang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini penting untuk kita belajar di hari Paskah ini, bahwa Yesus dibangkitkan. Itu pernyataan pertama. Kata yang dipakai adalah egeiro. Egeiro artinya apa? Ditarik keluar. Maut tidak bisa menahan dia, karena ini anak Allah. Tahukah saudara? Kebangkitan Yesus juga adalah kebangkitan kita. Artinya apa? Satu saat nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita meninggal dunia, dikuburkan. Alkitab berkata dalam Tesalonika, nanti satu saat ketika sangkakala Allah berbunyi, suara trompet dari malaikat-malaikat berbunyi, saudara dan saya akan ditarik keluar dari bumi ini. Kuburan-kuburan akan kosong karena orang-orang percaya akan dibangkitkan. Itu adalah makna eskatologis, makna dari kebangkitan, bukan sekedar sebuah perayaan biasa untuk dikenang. No, kebangkitan Yesus punya pengharapan buat kita sampai nanti kita memandang mukanya. Luar biasa, saudara-saudara kekasih. Itu sebabnya kita perlu tahu, inilah yang menjadi pernyataan pertama. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Ia sudah dibangkitkan, ditarik keluar oleh Bapanya. Tahukah saudara, Bapa memberikan Yesus pada waktu dunia dalam dosa ini. Dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan, mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, dia berikan. Nah, sekarang anaknya ini disalibkan, mati, dikuburkan, Bapa ambil kembali. Nah, pada waktu dia tarik kembali, itulah kuasa maut tidak bisa menahan dia. Bahkan rekayasa politik, rekayasa dari agamawan, tokoh-tokoh agama mencoba untuk memalsukan cerita. No, tidak akan berhasil. Hari-hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang berkata Yesus itu bukan. Dia bukan Allah. Yesus itu hanya manusia biasa. Bahkan ada yang berkata bahwa ada yang mirip-mirip dengan dia. Silakan. Tapi kebenaran faktanya adalah Yesus itu anak Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Haleluya, saudara. Kita jemaat sedang berada dalam suasana ketakutan. Kita dipanggil Tuhan untuk ada di rumah-rumah kita masing-masing. Tapi jangan takut. Jangan takut dengan suasana COVID-19 yang sedang melanda dunia. Artinya begini, tetap waspada, ikut apa yang disarankan oleh pemerintah, diarahkan oleh mereka yang melindungi kita. Aparat TNI, Polri menjaga kita. Kabar baiknya adalah kita tetap percaya kepada Yesus karena dia bangkit untuk menolong kita menghadapi apapun. Nah, pernyataan yang kedua, saudara-saudara,
ada di ayat yang ke-9. Nah, saya membaca di sini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Luar biasa. Kata salam dipakai kata kaire. Kaire itu begini, kamu baik-baik kah? Kaire itu artinya begini, kamu jangan lepas kuat, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, karena tidak ada apa-apa. Saya hidup, saya bangkit. Kaire. Sebuah kata yang luar biasa. Salam bagimu. Kaire untuk kamu. Nah, apa artinya begini? Kekelaman sudah lewat. Kematian sudah lewat. Maut sudah lewat. Kaire, salam bagimu. Itu pernyataan yang kedua. Nah, mari kita lihat. Pernyataan yang ketiga, pernyataan yang kedua ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Jangan takut. Pernyataan yang ketiga ya. Pernyataan yang ketiga adalah jangan takut. Pernyataan kedua adalah salam bagimu. Saya ulangi lagi. Pernyataan yang pertama dilakukan oleh malaikat yang berkata dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Itu oleh malaikat. Yang kedua oleh Yesus sendiri. Salam bagimu. Kaire bagimu. Sudah selesai. It's over. Kekelaman sudah lewat. Malam panjang sudah lewat. Harapan baru sudah datang. Salam bagimu. Lalu pernyataan yang ketiga oleh Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Nah, ini pernyataan yang ketiga. Jangan takut. Kata takut itu diambil dari kata phobos. Phobos. Orang yang ketakutan itu seperti dikatakan kena fobia. Ada penyakit fobia. Fobia itu dengar apa takut. Dengar ini takut. Kata orang takut. Dan itu yang sedang melanda dunia global. Mungkin saudara yang sedang mendengarkan pesan Tuhan ini sedang dalam ketakutan. Apalagi melihat fakta orang sehat bisa meninggal, orang sakit meninggal. Lalu apa lagi? Saudara-saudara kekasih, sekali lagi Yesus bangkit dan berkata, jangan takut. Kata jangan yang dipakai itu dipakai me. Me itu artinya begini. Seperti kalau kita di jalan raya ada 3 macam lampu. Ada lampu merah, kuning, hijau. Kira-kira kata me, stop, takut itu yang dipakai yang mana? Itu yang merah. Artinya begini. Stop ketakutan. Stop dari khawatir. Stop dari mulai membuat diri. Bahkan dikatakan bahwa stamina kita ini atau daya tahan tubuh kita ini, imun kita ini ditentukan oleh rasa takut atau tidak. Itu sebabnya jangan terlalu banyak dengar berita-berita negatif. Jangan terlalu banyak beri waktu untuk dengar kata si A, kata si B di alat canggih kita ini, HP kita ini. Di dalamnya selalu ada berita-berita dan menurut saya seharusnya menyebarkan kata-kata yang membangkitkan semangat, optimisme, positive thinking. Tetapi ternyata dunia menabur fobia, ketakutan. Dan Yesus pada waktu dia bangkit, dan bukan kebetulan di tahun 2020, di tengah ketakutan global, di tengah putusnya harapan, Yesus berkata, jangan takut. Maka kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut. Hati-hati, yes. Waspada, yes. Berhikmat, yes. Takut, no. Perbedaan di situ. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih, saudara yang sedang mengikuti acara ini dari kejauhan manapun, saya berdoa supaya firman Allah menjangkau saudara. Mungkin saudara sedang takut, bukan takut penyakit, tapi takut makan minum pakai. Mungkin berpikir kalau ini misalnya berlangsung terus. Kalau mungkin saudara seorang pengusaha sedang melihat acara ini,
Lalu berkata, bagaimana dengan usaha saya? Ditutup dengan waktu yang begitu cepat sehingga omset keuangan ekonomi saya tidak bisa melunasi apa yang saya butuhkan. Mungkin saudara mulai berpikir, jangan-jangan nanti usaha saudara tutup. Dengar baik-baik. Kabar baik adalah Yesus bangkit untuk melepaskan kita dari fobia kita, ketakutan kita. Lalu, saudara-saudara kasih, pernyataan Yesus yang keempat terdapat juga di dalam ayat yang ke-10. Setelah Yesus berkata, jangan takut, ayat berikutnya, kalimat berikut berkata, pergi. Luar biasa. Go. Pergi. Saya berdoa dan berharap saudara-saudara jangan kita tinggal terus dalam lingkaran ketakutan. Jangan kita tinggal terus dalam perenungan yang menyesakkan dada kita. Ayo pergi. Keluarlah dari zona ketakutan itu. Dan berharaplah kepada Kristus Yesus yang bangkit di hari ini. Karena dia adalah jawaban. Alkitab berkata, pergilah. Pergi. Pergi kemana? Pergi ke Galilea. Saudara-saudara kasih, Yesus berkata, kamu pergi ke Galilea. Nanti sebentar saya jelaskan kenapa Galilea. Karena Galilea awal dari semua perjumpaan. Yesus jumpa dengan murid-murid di sana. Makan ikan bersama di Galilea. Makan roti bersama di Galilea. Dan bahkan berjalan di atas danau Galilea. Di sanalah Yesus berjumpa. Makanya Yesus berkata, pergi ke Galilea dan kamu akan berjumpa dengan aku. Itu pernyataan yang keempat. Pergi. Lalu pernyataan yang kelima. Yang terakhir dari bagian pertama. Pernyataan yang kelima adalah Yesus berkata kepada mereka, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara, Yesus bilang, tidak usah menjumpai saya di lokasi kuburan ini, tapi jumpailah saya di Galilea. Pergi dan katakanlah, kata kerja, katakanlah itu, ceritakan yang sebenarnya. Bilang yang sesungguhnya, tidak usah tambah, tidak usah kurang. Kalau kita membawa Injil, pesan Tuhan, katakan apa adanya. Yesus bangkit, dia hidup, titik. Dan Alkitab berkata, dia bangkit di antara yang mati. Artinya apa? Yang lain mati tapi Yesus yang bangkit. Itu kabar besar, kabar luar biasa. Karena itu pergi dan katakan itu di Galilea. Saudara-saudara kekasih, menarik sekali. Ada kata yang saya ingin kita ketahui. Di sana dikatakan mereka akan melihat aku. Mereka siapa? Murid-murid. Mereka akan melihat aku. Nah, saudara-saudara, kata melihat adalah kata yang penting. Kata melihat dipakai di sana kata horao. Kata horao itu artinya melihat dengan detail. Bukan hanya dengan melihat, tapi meraba, tapi menyaksikan. Itu maksud dari kata melihat. Jadi jemaat kekasih, Yesus yang mereka lihat itu bukan Yesus kata orang. Bukan Yesus yang dibaca di surat kabar. Oh, apa kata koran hari ini, surat kabar hari ini. Tapi Yesus yang disentuh dengan tangan. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Di sana dipakai kata-kata kerja apa yang telah ada sejak semula, yang dulu, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami. Saudara-saudara kekasih, ini artinya apa? Fakta. Ini artinya apa? Berpengalaman dengan Tuhan. Jadi kekristenan kita itu bukan kata orang. Bahaya sekali kalau kata orang, belum tentu benar. Harus betul-betul mengalami sendiri. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kekasih, Yesus berkata, nanti kita ketemu di Galilea, lalu kamu melihat aku.
Kata melihat itu artinya begini, silakan lihat saya punya tangan yang berlubang paku, lihat lambung saya yang tertikam tombak, dan lihat saya secara langsung. Jadi bukan berita fiksi atau dongeng, tetapi kebenaran. Jemaat kekasih, hari ini kita punya 5 pernyataan yang menjadi dasar bahwa Yesus hidup. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian yang kedua yang disebut dasar kepercayaan atau doktrin. Nah, untuk doktrin kita akan melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Doktrin atau pengajaran-pengajaran yang sangat kuat dari Alkitab yang membuat kita orang Kristen kuat di tengah badai dan tofan. Doktrin itu ada 3. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Dikatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan. Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah, ayat 20 ya, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebenaran doktrinal pertama, bahwa iman Kristen kita tidak sia-sia sama sekali. Saudara, sering saya mendengar ada orang yang percaya Yesus kemudian mengundurkan diri dan ganti yang lain. Terserah, itu kehendak bebas. Silakan. Tapi saya mau kasih tahu, sangat rugi kalau tidak mempercayai Yesus. Sangat rugi karena tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, apalagi di seberang sana di sorga. Karena yang datang, mati dan bangkit ini adalah yang punya sorga, namanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yaitu yang memegang kunci kerajaan Daud. Apabila Dia buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Dia tutup, siapa yang mau masuk? Siapa yang mau buka? Karena itu dasar iman Kristen saudara harus diperkuat. Itulah sebabnya kita perlu membaca Alkitab kita, perlu mendengarkan firman Allah setiap waktu, dimanapun kita berada. Itu dasar pertama, bahwa iman saudara, iman saya tidak sia-sia. Yang kedua, dasar yang kedua, bahwa khotbah tidak sia-sia. Coba perhatikan dikatakan di ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia pemberitaan. Saya sedang melakukan tugas pemberitaan. Kalau Kristus tidak bangkit, khotbah saya sia-sia. Saudara juga sia-sia mendengarkan sesuatu yang kosong. Kata sia-sia artinya tidak ada isinya. Tetapi yang benar, kata Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kata yang dipakai itu adalah egeiro, ditarik keluar dari kematian. Karena Kristus tidak mungkin tinggal dalam kematian. Kuasa maut tidak bisa menahan Dia.
Itulah Kristus Yesus kita. Itu hal kedua, khotbah tidak sia-sia. Itu sebabnya di seluruh gereja ada tanda salib. Di depan ada lambang salib. Karena apa? Itulah pusat khotbah, pusat berita bahwa Kristus Yesus telah mati bayar lunas dosa, tapi dia telah bangkit untuk menjadi pengharapan kita. Yang terakhir, saudara-saudara kekasih, iman Kristen kita dibangun di atas dasar bahwa maut tidak berkuasa atas kita. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya baca ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara kekasih, kuasa maut tidak bisa menghalangi kita. Dari awal tadi saya sampaikan bahwa pada waktu bunyi sangkakala dicatat di dalam 1 Tesalonika itu, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Karena itu syarat mutlak, harus mati di dalam Tuhan. Jangan takut terhadap bahaya corona yang mematikan. Corona bisa dipakai Tuhan untuk mematikan, tetapi pastikanlah bahwa mati di dalam Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan. Maka janji Tuhan, waktu sangkakala Allah berbunyi, maut tidak bisa menahan orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan dibangkitkan dan diangkat ke angkasa dan masuk ke dalam pertemuan raya segala bangsa orang-orang percaya. Doa dan harapan saya, di tengah berkecamuknya ketakutan, janganlah engkau melepaskan pengharapanmu. Percayalah hari ini bahwa Yesus telah bangkit. Maka iman Kristen saudara dan saya kuat. Yang kedua, khotbah, berita firman yang diberitakan ke seluruh dunia harus dilakukan dengan penuh yakin. Karena berita yang disampaikan adalah benar. Yesus telah bangkit dan hidup. Dan dia akan memberikan kepada kita jalan keluar dalam segala masalah. Yang ketiga, kuasa kematian tidak bisa menghalangi, memisahkan kita orang percaya dari Bapa kita di surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam rangka menghadapi tantangan dunia yang sedang mendunia ini. Masalah apapun, datanglah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari tunduk kepala sejenak, dan saya mengajak kita untuk berdoa. Firman-Mu hamba sudah beritakan. Kiranya kebenaran mutlak dari Alkitab ini menjadi jaminan bagi semua orang, bagi setiap orang yang mendengar, baik yang sudah percaya atau yang sedang dalam keraguan dan kebimbangan, atau yang belum pernah mendengar sama sekali tentang nama Yesus. Hari ini kabar baik. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Hari ini ada kesempatan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai di sini, dan Roh Kudus terus berbicara sampai Injil
kekuatan Allah itu menjamah setiap hati pendengar dan pemirsa acara ini. Haleluya. Amin.